pandangku tentang mereka yang banyak tanya tanpa membaca. Katanya sekolah, tapi otaknya mana? Tolong dirubah pola pikirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Muhammad Asyaumi dengan NIM 12512700068. Jadi di sini saya ingin menjelaskan kasus korupsi, dugaan kasus korupsi di Kabupaten Aceh Tenggara, yaitu Jembatan Selayar. Nah, kasus dugaan tindak pidana korupsi yang di sini adalah proyek lanjutan dari Jembatan Rangka Baja Seleksi Layar, ditulis atau Selayar, yang menghubungkan Kecamatan Lawe Alas ke Desa Keran yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara. Kasus ini ditangani secara intensif oleh Kejari Kabupaten Aceh Tenggara. Pelaksanaan visi yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Kemudian berikut adalah ringkasan profil kasus yang ada di Aceh Tenggara ini. Nama proyek, jadi nama proyeknya itu adalah pembangunan lanjutan jembatan Bangka Baja Lawe Alas Keran, Jembatan Selayar. Jadi kita sebutnya itu Jembatan Selayar. Kemudian instansi penanggung jawabnya adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang PUPR Kabupaten Aceh Tenggara tahun anggaran 2022. Dari sumber dana otonomi khusus Aceh atau ABBK Aceh Tenggara. Nilai pagu anggarannya ada 10 miliar, nilai kontrak koreksinya ada 9 miliar, 9,9 miliar. Kemudian kontraktor pelaksanaannya adalah CV Raja Lambi atau CVRL. Modus operasi dan kronologi kasus. Nah, di sini saya akan menjelaskan di mana kronologi kasusnya. Pertama, manipulasi proses tender. Pada April 2022, CV Raja Lambing ditetapkan manipulasi proses tender sebagai pemenang lelang. Kemudian dokumen penawaran sengaja diunggah oleh oknum staf dinas PUPR berinisial MR atas perintah pejabat pembuat komitmen PPK. Peminjaman perusahaan atau pinjaman bendera perusahaan CV Raja Lambing dipinjamkan bendera atau izinnya oleh pihak swasta berinisial AS, AR, dan AW. Wakil Direktur CV Raja Lambing menyetujui kontrak kerjasama formalisasi demi memutuskan pencairan dana. Pekerjaan tidak sesuai spesifikasi. Lingkup proyek meliputi pembangunan oprif atau jalan pendekat jembatan, pengecoran lantai, dan pengaspalan. Namun di lapangan pekerjaan fisik dimanipulasi, dikurangi fasilitasnya, dan tidak memenuhi standar kontrak. Intervensi PPK atau MY diketahui secara rutin turun ke lapangan untuk mengatur langsung pekerjaan, padahal seharusnya tugas pelaksanaan murni merupakan ranah kontraktor dan kuasi secara independen. Kerugian negara dan status hukum. Nilai kerugian negara di sini berdasarkan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPK Aceh Tenggara, perwakilan Aceh. Nilai kerugian di Tenggara menemukan sebesar 2,6 miliar lebih. Parah ini. Pemulihan aset. Pihak rekanan sempat mengembalikan uang sebesar 1,6 miliar ke kas negara. Namun Kejari menegaskan bahwa pengembalian kerugian tersebut tidak menghapuskan tindak pidana yang lebih berjalan. Jumlah tersangka hingga Juni 2026, Kejari Aceh Tenggara menetapkan dan menahan tidaknya 4 tersangka utama, yaitu MY selaku pejabat pemuat komitmen PPK pada Dinas PUPR Aceh Tenggara, AB selaku wali direktur CV Raja Lambing penyediaan yang meminjamkan perusahaan, AR dan AW pihak swasta yang meminjam perusahaan dan mengelola anggaran pangan di luar perusahaan tersebut. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan saya adalah kasus Jembatan Selayar ada masalah dalam sebuah negara sebesar 2,6 miliar. Kerugian terbesar sebenarnya ditanggung oleh masyarakat Aceh Tenggara, khususnya warga Kecamatan Lawe Alas dan uang rakyat guys, senilai 10 miliar yang seharusnya menghasilkan jembatan Rangka Baja yang kokoh untuk memutar roda ekonomi antar desa, justru menghasilkan infrastruktur
yang jatuh dan membahagiakan keselamatan. Pada akhirnya kasus ini menolak hak masyarakat untuk mendapat fasilitas pihak yang layak demi memperkaya segelintir oknum birokrat dan pengusaha. Nah, cukup sekian dari saya.